Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nasara abdah wa asyhadu anna Muhammadan ibn Abdillah rasulan la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal ikhwanul kiram min jami'i jama'at at-ta'lim al-Qur'an at-tauhid Puspawarna wa man hawla rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Ibu-ibu, bapak, seluruh majelis studi Al-Quran Tauhid yang kami hormati dan yang Allah muliakan. Sebelum sama-sama di pertemuan silaturahmi kita pagi hari ini, yaitu ada bilangan hari yang ke berapa Pak? Ya. Kalau keharian berapa? Alhamdulillah, Allah yang Maha masih selalu memberikan peluang, kesempatan buat kita semua untuk berupaya pengubahan diri dari bagaimana kita hari-hari, bulan, minggu, tahun sebelumnya. Karena kita selaku manusia banyak lalai, banyak lupa, banyak salah, banyak kekurangan-kekurangan. Maka di kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan kita semua ini mampu memanfaatkan diri di kesempatan yang sangat luar biasa untuk mengubah diri dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik untuk ditingkatkan kebaikannya. Pada anugerah kesehatan jasmani dan rohani, mudah-mudahan semakin mendekatkan hubungan diri kepada Yang Maha Kuasa, mengorbankan kecintaan kita kepada selain Allah hanya diubah kecintaan kita ini kepada Allah di atas segala-galanya. Kecintaan kita kepadanya adalah dengan bersikap untuk mematuhi dan mentaati. Sekali lagi, dengan bersikap mematuhi dan mentaati, serta siap mencontoh apa yang dilakukan oleh para nabi, dari nabi yang pertama sampai pada nabi penutup. Yang insya Allah panjenengan masih banyak ingat surat 331 itu. Semata-mata apa yang kita upayakan, atau surat 1884 Butung Kausalita, sebab dan akibat dari yang Allah tetapkan berdasarkan hukum, aturan dan tantangannya dari sejak usainya penciptaan planet-planet dan bumi berikut isinya, termasuk kita ada di dalamnya.
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah, puja puji syukur sanjung pangalempurna milik Allah Tuhan Sang Pencipta, pemilik diri yang menentukan diri sesuai dengan atau sejalan dengan hukum dan ketetapannya. Alhamdulillah, sekali lagi kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa hari ini dimulai dari hari Jumat kemarin kami sudah bisa menjalankan tugas kewajiban kami untuk menghamba lewat sholat jamaah Jumat. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kami juga bisa menjalankan tugas bagaimana yang Allah tugaskan kepada kita, yaitu bentuk penghambaan itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, bersosial, terlebih kepada sesama mukmin. Tapi juga ilmu yang telah sama-sama kita punyai, itu semuanya bersumberkan dari Yang Maha Kuasa untuk disampaikan kepada yang lain yang membutuhkan, yang merasa belum berilmu. Oleh karena itu sekali lagi atas kebersamaan panjenengan, bantuan-bantuan panjenengan, sekaligus doa panjenengan, alhamdulillah sekali lagi di hari Ahad hari ini kami bisa menunjukkan fadilah yang mahal berdasarkan surat 108 garis miring 2. Alhamdulillah dengan brosur yang sudah kita siapkan untuk kita semua. Sekali lagi, brosur yang sudah kita siapkan untuk kita semua, marilah kita mencoba diri untuk mengangkat dan sekaligus kembali jauh ke belakang. Mungkin di sepanjang perjalanan untuk menuju ke titik pusatnya, 35 dulu yang pernah kita sampaikan itu masih di dalam masa-masa perjalanan untuk menuju ke sana. Tema yang kita angkat di pagi hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, Ta'lim Al-Quran Tauhid, untuk kita jadikan pengubahan-pengubahan dengan tema iman merupakan pokok ajaran Islam garis miring atau fundamental. Kata ulama, ya, yaitu ada di brosur kita, hanya orang-orang yang berilmu, yang waktunya cukup jauh dengan keberadaan kita ini, mungkin 1000 tahun, mungkin 500 tahun, itu para beliau mewariskan tentang akidah iman, tentang akidah iman. Akidah itu nenggeri pengulu akad nikah, menyerahkan dan menerima. Nah, di sini akdun al-imanu akdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi ada 3 pokok
untuk masing-masing diri di antara kita dan bangsa kita yang tidak sempat kita menghitung jumlahnya. Mereka mengalihkan bahasa yang mereka pakai itu, iman itu ialah ikatan atau tambatan hati yang menggema ke segenap ucapan. Dan kemudian menjelma ke segenap tingkah laku dan perbuatan. Coba itu kita kembali ke belakang setelah pengakuan diri kita kepada Allah selaku pencipta diri. Pencipta diri surat 26 dan pemilik diri surat 2, yang kita semua pasti kembali menghadap ke hadiratnya. Kalau kita manusia yang Allah ciptakan semata-mata untuk menghamba, mengabdi, menyembah di dalamnya kepatuhan dan ketaatan kepada hukum, aturan, dan tatanannya. Kalau penyembahan itu 51, 56. Jadi kembali kepada akidah yang para ulama kita dulunya mengakidahkan tentang masalah iman, yaitu ada 3 hal yang perlu oleh masing-masing diri di antara kita untuk mensurvei kembali. Kalau Al-Quran panduannya ya 51, 21. Kalian masih ingat ya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi orang yang sudah terlanjur mengakui bahwa sesungguhnya Allah itu pasti adanya, ya nanggone ilmu fikih ya asyhadu alla ilaha illallah. Nanggone surat 6 garis miring 9. Masih ingat itu? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Sekali lagi, jadi iman itu ikatan. Ikatan masing-masing hati kita. Iku nek dibalekno kan 1678. Yang sering Pak Yan mengendikan 3 dimensi. Orang yang sudah mengakui bahwa sesungguhnya Allah itu pasti adanya, kemudian kembali jauh ke belakang, bagaimana ketika kita lahir dari kandungan ibu, yang kita semuanya sudah mengalaminya, melewatinya, yang ketika itu kita tidak tahu apapun bentuk bendanya, siapapun itu orangnya, sampai ibu bapaknya ketika lahir itu tidak mudah. Ini yang harus kita sadari. Jadi memang betul-betul kita semua itu tidak pernah tahu apa. Sampai ibu yang mengandung 8 atau mungkin 9 bulan, atau mungkin bertambah sebulan lagi menjadi 10, ketika kita lahir dari kandungannya itu, kita tidak tahu siapa ibu saya. Itulah naifnya kita, lemahnya kita. Jalan sesuai dengan hukum Allah,
melewati sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, mulai dua belah mata itu akan menuntut. Ya soalnya pada kondisi-kondisi seperti sekarang ini itu tidak semua orang ibu-ibu dan bapak. Ya seringkali terbebani oleh kehidupan yang tidak menentu. Bisa muncul dari siapapun dan juga bisa muncul dari apapun. Selama beberapa bulan dengan tema dan judul yang kami bawa ada kalimat perubahan, itu bukan berarti ustadzmu pendukung urutan nomor 1 ya. Mohon sewu ya. Jadi jangan berpikiran kalau ustadz tak nganggu perubahan. Ya memang setiap individu itu perlu ada perubahan termasuk itu. Kemana hati masing-masing diri di antara kita ini menuntun ke depan, yang mudah-mudahan harapan doa kepada Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan masing-masing hati jiwa kita mampu menuntun yang lain ke depan semakin lebih baik. Majelis studi Al-Quran seluruhnya yang kami hormati, kita semua masih ingat ya surat urutan ke-8 garis miring 2 ya. Masih ingat? Kalau tidak salah di awal ayatnya innamal mu'minuna. Ya itu tadi. Jadi kalau kita sudah terlanjur pernah mengakui bahwa Allah itu pasti adanya, Tuhan pencipta diri, pembimbing diri, pengajar diri, jadi ayat 2 surat Al-Anfal ya. Urutan 8 itu Al-Anfal ya. Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 2, innamal mu'minuna. Kita yang sudah terlanjur mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, pencipta diri, pemilik diri, yang kita pasti kembali kepadanya. Dalam perjalanan kehidupan yang kita sama-sama jalani itu tidak pernah sepi dari berbagai macam bentuk ujian. 18 garis miring 7 masih ingat? Inna ja'alna ma'al ardi
zinatan laha. Tidak pernah sepi itu siapapun orangnya. Ketika kita menjalani, membuka pintu besar rumah kita masing-masing menuju arah kemana kita bertujuan, di sepanjang perjalanan itu selalu penuh dengan berbagai rintangan. Itu karepe surat 18 Al-Kahfi garis miring. Yang namanya ujian itu yang paling berbahaya, ujian kenikmatan itu yang paling berbahaya. Ujian kenikmatan yang Allah ujikan kepada masing-masing hambanya itu yang paling berbahaya. Kalau kita manusia yang lain diuji dengan ujian yang menyakitkan, itu insya Allah apa yang khotib hari Jumat kemarin itu, fadzakir, kamu harus selalu berpikir tentang Allah yang maha punya ketetapan hukum, aturan dan tatanannya. Jadi karepe surat 8 ayat 2 itu, orang-orang yang sudah terlanjur mengakui kepada Allah selaku Tuhan dirinya, pencipta dirinya, pemilik dirinya, dan semuanya akan kembali kepadanya. Idza zukira iku ora padha karo zikrun, ora padha. Ora padha karo zakaro, ora padha. Itu sudah berubah dari asal muasalnya. Jadi kita tidak mengubah dengan redaksi, dengan susunan kata per kata yang menjadi kalimat di surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukira. Dalam ilmu sharaf itu disebut dengan maf'ul, kata penderitaan, menunjukkan bentuk pekerjaan, menunjukkan siapa yang mengerjakan, menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Jadi bagaimana ketika Allah mengingatkan dirimu yang kamu awali pengakuan terhadap aku Allah sebagai Tuhan kamu. Bagaimana ketika kamu diperingatkan? Dzukira itu artinya diperingatkan. Itu bentuknya kan bisa macam-macam. Bisa patok kering, bisa kesandung, bisa untuk duit, mendapat kekuasaan, punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Itu semuanya adalah rintangan-rintangan hidup. Tinggal bagaimana kita ini, itu tadi, idza dzukira. Laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminah, ketika Allah memperingatkan kepada dirimu itu, wajilat. Ada kan itu kalimatnya? Al-Anfal ayat 2 itu. Wajilat. Duwe rasa kuwatir, takut, cemas. Apa? Kulub, jiwanya, hati-hatinya. Jadi ketika diperingatkan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk itu, selalu merasa
kekhawatiran, kalau. Itu kan karena semua yang akan terjadi, yang akan menimpa pada diri sendiri itu tidak pernah diketahui sebelumnya. Dari rumah baik-baik, di perjalanan kemudian akhirnya tidak baik. Menerima anugerah kenikmatan Allah belum sampai lama diterima dengan dua tapak tangan. Di kemudian berubah menjadi satu peringatan. Itu tidak sedikit contoh-contoh perjalanan kita menjalani kehidupan dunia menuju Darul Muqamah yang kemarin dulu itu brosurnya 3535. Itu pasti, itu yang perlu selalu dan selalu oleh masing-masing diri kita. Dari setiap kajian Quran itu datang ke sini tidak sekedar mencatat, tidak sekedar ingin mengetahui, tapi bagaimana dari yang kita dulunya orang ngerti kemudian menjadi ngerti. Itu contohnya orang yang sudah mengaku akan pengakuan dirinya kepada Yang Maha Kuasa selalu dan selalu. Wajilat qulubuhum, itu kan anak wau atap. Sakwise wajilat qulubuhum wa idza tuliya, itu juga berubah sama seperti Zakaro. Nenggone ayat itu Zakaro berubah menjadi Lik. Jadi zikr menjadi dzukira. Itu tadi disebut dengan maf'ul bih dalam ilmu sorofnya. Ayat itu berubah. Juga masih ada redaksi terusnya ayat yang sama-sama kita teliti. Wa idza tuliyat, itu dari asal muasalnya talayat lu. Sekarang berubah menjadi tuliyat. Dan bagaimana ketika kamu dianalisakan? Kalau tafsir-tafsir umum artinya dibaca. Ya, di situ dibaca. Jadi nggak usah dibuat ribut, ya. Dan memang karena kayanya bahasa Arab, itu seringkali orang-orang kita dulu itu kata talayat lu selalu dialihkan dengan alih bahasa membaca. Dengan setelah berkembangnya bahasa Arab dan pengalihan bahasa, tala itu adalah menjadi penganalisaan. Bagaimana ketika kita ini menerima penganalisaan, penjabaran, tafsiran ayat ke ayat yang memuat di berbagai hal. Bagaimana ketika kita dianalisakan ayat-ayat Allah? Wa idza tuliyat alaihim ayatun. Terusnya apa Pak ayat ini? Wa idza tuliyat ayatu zadat iman. Sekarang coba kita tanya pada diri sendiri, kajian yang sudah dengan hitungan puluhan tahun, di setiap Jumat 4 kali, di setiap bulan, itu semakin kuat, semakin berubah, atau dari yang pertama menjadi tidak ada. Nah ini kita coba tanya pada diri sendiri. Apa kita nggak yakin dengan ayat ini? Sekalipun yang menyampaikan kita tidak pernah ketemu. Siapa sudah pernah ketemu kalau Rasulullah? Ya.
Isinya mau cerita dan cerita. Ayat yang lain dari cerita ke cerita, wa man asdaqu minallahi qila. Mana di antara cerita-cerita itu yang paling asdaq? Asdaq itu yang positif. Cerita ke cerita, dari mulut ke mulut yang paling itu cerita siapa? Wa man asdaqu minallahi qila, kecuali hanya cerita Allah yang disampaikan oleh 25 orang nabi dan nabi penutup sebagai penyampai wahyu terakhir. Kami mohonkan untuk bertanya pada diri sendiri. Kita semua merintis kajian Quran itu sudah lama. Jadi setiap kali pertemuan selalu diajak untuk bertakwa dan bertakwa. Itu kira-kira diri kita sampai hari ini sudah apa belum? Yaitu karena tema di kajian kita al-imanu aqdun bil qalbi. Bagaimana jiwa kita, bagaimana hati kita? Jadi tidak perlu banyak apa-apa yang kita sampaikan, yang kita dengarkan, yang kita terima, tapi hasilnya tidak ada. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Toh ya kita ini wis dilewati surat urutan 61 garis miring 2 dan 3. Masih ingat itu ya? Wong Jawa itu bahasanya gampang. Dari melekat apa? Dari melekat digondomi. Jadi kalau kita itu berkhotbah, kita bertausiah, kita berdakwah, kita bertabligh, itu tidak kurang bahannya, penuh. Tapi 61-2 itu wis sepuluh. 50 kenapa? Kita pandai mengatakan, pandai menyampaikan, lancar bahasanya. Tapi bagaimana terhadap dirimu sendiri? Ini kan dikeluarkan surat 2:44 ya. Atakmuruna nasa bil birri. Kenapa buatan sauna? Kamu lupa pada dirimu sendiri, ini kena apa? Gitu. Kamu boleh ngajak kepada rekan-rekan yang lebih baik, tapi bagaimana dirimu sendiri? Sudah belum? Jadi 61 itu pertanyaan 5, kenapa? Takuluna. Kamu mudah mengatakan, mudah menyampaikan, dengan lancar mengajak-ajak. Lalu bagaimana terhadap dirimu sendiri? Sudah belum? Khulafaur Rasyidin itu kan yang paling terkenal, generasi pelanjut setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar itu tidak pernah seperti yang sekarang kita hadapi, mencalonkan diri di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dijawab oleh masyarakatnya, apa kamu kira kalau aku itu sudah lebih baik di antara kalian? Dia malah rakal karuan kok sekarang malah mencalonkan diri jadi imam, jadi pemimpin, jadi orang nomor 1. Itu menandakan kamu itu bodoh. Wong Jawa gampang, wong lega golek ngomong bojo siji wis kangelan kok. Iya, ngomong bojo siji ae mertua itu lho kangelan. Jadi orang bodoh, orang-orang mencalonkan diri sebagai
sebagai pemimpin orang nomor satu di negaranya itu orang bodoh. Orang bakal iso turu kowe. Kowe ora iso mangan sak nggon-nggon kowe. Kowe mangan ning dalan iku ndelik-ndelik supaya ora kolangan masyarakat. Jika dengan tukang becak mangan sak nggon-nggon, ngombe sak nggon-nggon, ngerokok sak nggon-nggon. Ora ono sing awak-awak. Ini hari Abdul Qalbi itu setelah kita mengakui pengakuan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, setiap apa yang ada pada kalbu sebagai penuntun semuanya itu kita harus berhati-hati. Hati kita itu, jiwa kita mau mengarahkan kemana. Tidak kalau pikiran loh ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau pikiran itu saat berubah. Ya itu yang disebut al-imanu akil bil qalbi. Kemudian yang kedua wa iqrarun bil lisan. Wa iqrarun itu dari kata qara'a. Ikrar itu kan sudah bahasa harian tadi. Kamu sendiri sudah berikrar. Nah, ikrar itu umumnya dengan lesan, bisa didengar dengan dua daun telinga. Apa yang terucap dari lesanmu itu tidak 1, 2, 3 orang, 100, 200 orang yang mendengarkan. Wa ikrar bil lisan, lesan itu kan tutup. Wa ikrarun bil lisan. Kami hanya sekedar mengingatkan saja, terutama di hari kumpul berjamaah Jum'ah itu kan 62 ya. Suratnya itu kan 62, panduan petunjuknya 62, garis miring 9. Siapa orang-orang yang merasa terpanggil dan yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, dari akar bahasanya nada yunadi. Nudiya berarti sudah berubah. Bagaimana ketika sudah mengakui bahwa sesungguhnya Allah itu pasti adanya? Dan bagaimana ketika petunjuknya itu menunjukkan hari Jumat itu hari berkumpul dalam rangka melaksanakan wajib sholat Jumat. Bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak. Ini kita diingatkan loh kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, untuk apa? Li sholatil Jumat. Apa perintah Allah? Fas'au, tinggalkanlah semua aktivitas kegiatan yang ada pada hari di hari-hari sebelumnya. Di hari itu pada jam waktunya tinggalkan. Ngakui kalau Allah, kalau hukum aturan tatanannya masih berat, masih sulit. Pelaksanaannya lutat, orang mingguku ya orang masjid
Andaikanlah saya tidak kepersoalan mau membuatku cedak masjid, kan cukup nih masjid cedak golku. Itu semua orang Pak seperti itu. Kenapa melayu-melayu? Kita jangan sekedar bicara tentang karena dekat rumahnya dengan masjid yang ada. Yang dinilai oleh Allah itu tata pelaksanaannya ketika sama-sama kita menjalankan sholat wajib Jumat. Bagaimana dari sisi waktunya, bagaimana tata pelaksanaannya, bagaimana hukum ketetapannya. Itu yang menjadi pikiran kita. Jadi jangan beralasan yang rumah dekat rumah saya sudah ada masjid. Memang surga itu ada. Surga itu ada, orang tegak. Mungkin jutaan tahun kita baru sampai. Mungkin miliaran tahun kita baru sampai. Yang kemarin saya sampaikan, baru ngomong Nabi Nuh itu saja 950. Ya kan? Terus padahal Nabi itu digawe 50 kilo. Lama kan waktunya. Jadi perjalanan kita ini pada generasi tengah itu memang cukup lama. Maka ono kubur, ono makobir, ono barzah, ono saat, ono kiamat. Masih ada beberapa pintu yang harus kita lewati sampai kita ke negeri akhirat nanti. Masih lama Pak kita ini. Hitungan duniawi itu ya. Hitungan duniawi. Kita masih lama. Barzah itu kan masa tunggu. Dengan datangnya hari kehancuran itu kita nggak pernah tahu berapa ratus tahun kemudian. Ya kan? Berapa juta tahun kemudian kita sama-sama tidak tahu. Karena ini yang menjadi hukum ketetapan Allah. Yang maha tahu hanya Dia Allah satu-satunya. 25 orang nabi itu tidak ada yang tahu. Saya itu sampai jadi bingung Pak. Golek ngaji guru Quran itu tinggi siapa? Ya akhirnya nenggone CNN Pak. Akhirnya nenggone TVRI Pak. Begitu kita ikuti dari bulan ke bulan sampai tadi pagi itu ceritanya nek sing jenenge ngene kuburan ana siksa ki wedi kabeh wong Pak. Akhirnya ngomong wedi mati gara-gara ana ceritanya. Dirungokno bagaimana, tidak dirungokno juga bagaimana. Jadi berdasarkan tausiah lewat cerita mulut ke mulut itu, kalau kuburan itu ije ono siksa. Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, satu saat Nabi Muhammad setelah diangkat kenabian dirinya, berjalan 3 orang sahabat untuk kembali menuju ke tempat tinggalnya melewati kuburan. 3 sahabat yang menyertai beliau diajak lewat ke tengah-tengah kuburan. Begitu melewati kuburan, 3 sahabat mau bertanya antara takut dan tidak. Kenapa Nabi kok berhenti? Orang ditakokno orang ngerti, ditakokno nyuruh karo Nabi. Jadi sebatannya kok kayak dengan beberapa saat beliau mengambil pelepah kurma.
kemudian dibelah menjadi dua. Aku itu lagi telung isuk ini. Ini di CNN ini yang saya katakan. Setelah beliau belah jadi dua, yang ada di asto kanan Rasulullah ditancapkan ke atas dekat maisan, peso maisannya. Patok dulu patok. Setelah yang satu ditancapkan, tinggal satu, lalu pindah ke makam yang lain, kemudian yang belah itu ditancapkan lagi. Sampai 2 hari yang beliau lakukan itu, 3 orang sahabat belum berani bertanya. Belum berani bertanya kenapa mengambil kelopak kurma kemudian dibelah menjadi 2, salah satunya ditancapkan, kemudian yang satunya lagi pindah ke makam, lalu ditancapkan dua-duanya. Begitu keluar dari makam, wani ora wani, 3 sahabat salah satunya bertanya, wahai baginda Rasulullah, kenapa yang kami bertiga saksikan dari apa yang panjenengan laksanakan itu membuat kami kaget? Kenapa? Sampai 3 kali pertanyaan salah satu dari 3 sahabat itu, kemudian Rasulullah menjawabnya. Lapah kurma yang ada di tangan kanan saya tancapkan ke salah satu di atas pusara seseorang. Itu untuk menambah kebaikan-kebaikan dari kebaikan semasa hidupnya. Menambah kebaikan-kebaikan dari kebaikan semasa hidupnya. Yang dimaksudkan hidupnya itu si mayit tadi. Kemudian yang satu ditancapkan di atas kuburan dekat dengan maisannya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya tancapkan dari tangan kiri saya itu, mudah-mudahan semua kejahatannya mendapat ampunan dari Yang Maha Kuasa. Ini loh Pak. Cerita-cerita begini ini kanggone wong ora duwe iman itu sangat berat sekali. Terlebih orang duwe ilmu. Karena dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Yang ada di asto kanan beliau dan juga yang ada di asto kiri beliau. Ini dua-duanya beliau sendiri yang melakukannya. Kemudian bagaimana cara kita menyimpulkan itu? Bagaimana kemudian kita menyimpulkan itu? Kita mencoba mencari di dalam Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk. Ada tidak itu kira-kira yang Rasulullah tancapkan dengan asto kanannya itu untuk semakin meningkatkan kebaikan? Itu ada tidak di dalam Al-Quran? Karena Muhammad itu Rasulullah, ya kan? Yang perlu kita pikirkan kan Muhammad itu adalah Rasulullah. Sehingga apa yang beliau contohkan, apa yang beliau lakukan itu semuanya menjadi 33-21. Masih ingat ibu-ibu bapak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apa yang beliau semasa sugengnya dia melakukan itu bisa kita jadikan suri tauladan atau tidak? Bagaimana kalau kita lakukan dan bagaimana kalau tidak kita lakukan? Ini menjadi
sesuatu yang sangat luar biasa buat kita semua. Jadi kalau kita belum punya filter, itu akan sangat berat. Akan sangat berat dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu setelah ditinggalkan Rasulullah dengan jarak 15 abad yang lalu. Yang muncul itu apa? Berita dari mulut ke mulut. Ya contohnya tadi itu dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sempat saiki ya senam pagi begitulah yang diikuti oleh 3 sahabat perjalanan konvoy sebelum sampai ke dalamnya melewati Makkah dan sempat melepas korma yang dibelah menjadi 2. Iki nek ora dipikir nganggo panduan ilmu itu sangat berat. Kenapa? Dari mana bentuk beratnya? Karena demokrasi. Dunia itu isinya demokrasi. Apa yang banyak orang katakan, apa yang banyak orang pilih, apa yang banyak orang lakukan itu menjadi penentu utama. Nyatane wong akeh ngono kabeh. Jadi masyarakat manusia di generasi kita ini sudah tidak sempat berpikir yang jernih dengan Abdul Qalbi. Ya tadi 1678 itu. Sangat berat, Pak. Betul-betul sangat berat. Jadi kita menjalani kehidupan hidup di dunia ini dari waktu ke waktu tidak semakin membuat ringan kita, tapi justru menambah beban yang sangat luar biasa. Sehingga surat 8 ayat 2 dari berbagai peringatan dan peringatan penganalisaan ayat-ayat Allah itu sudah tersingkir Pak dengan keadaan yang terjadi di kitab ini. Ini betul-betul luar biasa, ibu-ibu dan bapak. Oleh karena itu, mumpung Pak peluang, masih ingat 103? Masih ingat kan ibu-ibu? Urutan 103 itu loh, masih ingat kan? Oh, nek sholat sih digulai ya surat kuliah. Lenggang rampung, bisa ndang rukuk, sujud, ngadep meneh. Terus maca ikhlas, lenggang rampung, salam, melayu. Wong Islam itu sholatnya ngono kabeh. Kok muni ngibadahi kok nganut Rasulullah tak ngandel. Rukuk gak suwe sijine iku ping pira nek maca subhana rabbiyal azim. Sujud kok suwe men sampai batok kudu monyol nek subhana rabbiyal a'la ping pira. Ya jarene sing ngaji Quran kabeh kok isih ngono iki kenapa gitu. Kenapa? Ya tak pengawet dengan yang lain dong kabeh ono jengkulitan ora apa-apa. Nyatane ya salate ora ditolak. Iki meh poso lho, ibu-ibu bapak. Salat yang dikerjakan dengan istirahat. Jumlahnya bisa 8 rakaat, bisa 11 rakaat, bisa 21 rakaat, bisa 36 rakaat. Milih saja. Nah, aku yang milih sing 8 tapi cepat. Demokrasi ya. Bahasanya mau Indonesia sekarang kan demokrasi. Jadi sampai urusan Allah itu ya vertikal dipadakake karo horizontal, hubungannya dengan sesama dirinya. Jadi orang sampai menganggap begitu. Majelis studi Al-Quran dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Kemudian ada cerita-cerita sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang perlu kita ingin mengetahui itu Ibnu Abbas di zaman Nabi ke sono kono. Bukan begitu. Bukan itu jadi menangi kalau Nabi Muhammad atau orang. Kok bisa memunculkan cerita kalau Nabi Muhammad kalau 3 sahabatnya nyempal patah kurma ditancapkan nih gone kuburannya 2 orang. Tapi menangi dhewe kok kandhane bom. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Loh, kalau Quran yang semuanya firman Allah disampaikan Nabi Muhammad kalah ngandeli gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Orang ngandeli kenapa? Ya diani gumun ya ora gumun, jalane ora gumun ya gumun. Ya ngaji Quran yang ini kalah karo kitab kuning ini ya lucu. Jadi Ustaz ini kalau main dulu, orang misoi, termasuk awak saya pribadi. Jadi bagaimana dengan tema berusul kita di pagi hari ini, mengubah dan mengubah. Sekali lagi, jangan berpikiran kalau saya mendukung urutan nomor 1 perubahan orang. Di mana-mana kan kalimatnya pengubahan. Nah, kita ini perlu merubah diri dari bagaimana pengakuan kita kepada Yang Maha Kuasa. Orang mengakui Allah itu Tuhan pencipta dirimu, pemilik dirimu, kamu akan kembali kepadanya. Itu kan Quran kabeh. Ya. Bagaimana sih ketika apa mila sekedar kumpul tekon nenggone ahad itu wae-wae kancane balik. Nah, terus iman yang kita akui itu sudah menjadi satu keyakinan. Surat 15 ayat 9 masih ingat ya? Al-Hijr 15 itu surat Al-Hijr dan miring 99 wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Jadi dari iman itu dibentuk menjadi keyakinan. Hati jiwa kita wis ora ana meneh kejaba mung Allah. Pejah bisa nderek Allah. Kalau iman kita belum diusung sampai ke sana 1599 itu masih mengkhawatirkan. Benar nggak 1599 itu? Nah, waktu itu aja dipahami sholat, kosong, lunga kaji, ya. Aja dipahami minta ibadah itu satu tindakan. Apapun yang kita lakukan itu apa panduannya orang. Ada nggak itu? Yang kita lakukan itu ada panduan saja, ada contohnya enggak? Itu yang namanya ibadah. Masih ingat? Surat 98 garis miring 5 Surat Al-Baqarah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Kita ibadah itu ngambil aturan khusus aturannya Allah. Aja ngambil aturannya wong. Kan semuanya sudah ada. Jadi ini namanya surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu sesuatu panduan yang jelas dan yang nyata. Tawakhisannya. Ini disebut surat Al-Bayyinah. Ayatnya muni lam yakunil ladzi kafar.
min ahlil kitab. Wong saiki dirani kafir ki nesu. Ya soalnya mengartikan kafir itu masih seperti orang-orang kuno dulu, sekelompok manusia hidup yang tidak pernah membaca syahadat tauhid dan syahadat rasul itu kafir. Itu kan ajarannya wong biyen. Tapi ajaran Quran tidak begitu, karena kafir itu menghindar. Surat 3 garis miring 70 masih ingat? Surat 3 Al-Imran ayat 70. Alhamdulillah Ustaz itu walaupun umurnya bisa mono, insya Allah masih banyak ingat ayat-ayat. Al-Imran surat 3 itu 5 garis surat 3 garis miring 70 itu diawali dengan 5. Ya ahlal kitab 5. Ya kenapa? Mulane wong Islam iku ngarani Quran sudah bukan kitab lagi. Sing jarane kitab itu ya Taurat karo Injil. Kan lucu nganggo banget. Lah Quran itu kitab apa ora? Kenapa kita membalikkan yang hak? Itu kan jelas sekali surat Ali Imran surat urutan ketiga ayat 70. Ya ahlal kitab, ini yang disebut orang Nasrani Yahudi, termasuk kita-kita yang mengaku sebagai penganut agama Islam. Makanya surat 3:19 inna dina indallahil Islam. Islam itu nama agamanya Allah yang isinya aturan, tatanan dan hukum. Tiga wis ana hukum aturan tatanan Allah, kita mencari hukum aturan tatanan yang lain selain hukum aturan tatanan Allah. Wa may yartahu ghairu islami din. Jadi kita ibadah sholat, puasa, zakat, sedekah, infak baik dengan orang-orang lemah, kepada anak-anak yatim piatu. Itu semuanya ada aturan, ada tatanan, ada hukum ketetapan Allah. Nggak boleh kita demokrasi, kabeh demokrasi. Salam sejahtera itu namanya ajaran Quran ora? Quran itu masya Allah, kamu Allah sih soalnya. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan di dalam surat 4 itu di sana ada, surat 8 di sana ada. Makanya di situ itu isinya adalah doa. Salam itu kan keselamatan, ketentraman, keidealan, kemakmuran, kebahagiaan. Atas kamu dijawab waalaikumsalam, semoga kalian juga sama. Kok ijazah salam sejahtera itu? Iya. Kok kendiri ngubah itu kok banyak ketemu Allah ini mau bilang apa? Aja melu-melu. Saya minta jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jadi itu yang dimaksudkan ulama para ilmuwan dulu, al-iman aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Terakhir wa amalun bil arkan. Ada enggak itu? Wa amalun bil arkan. Wa amalun bil arkan. Tambatan hati itu yang pertama. Apa yang kita dakwahkan? Mau 6, 1, 2 dan 3, 2, 4, 4.
gandengane. Kemudian wa amalun, tindakan, amalan. Biarkani semua yang kamu lakukan kuwi ana nah. Biarkan. Jadi kan saling kait antara qalbu jiwa, lisan yang menyampaikan dengan tindakan sikap yang dilakukan, baik secara sosial, kemasyarakatan. Surat 49:13 sudah apa belum? Ini kan tidak membaca siapa dia, bagaimana aturannya, bagaimana tatanannya. Itu yang dimaksud al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Majelis studi Al-Quran. Kemudian di 48 dan yang 11 kita lanjutkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Surat 48 itu surat Al-Fatah. Al-Fatah itu dari asal usulnya kata fatahah, pembukaan, pengawalan. Kita setiap akhir kajian kan nasrun minallah wa fath. Di awal ayat 11 di urutan surat yang ke-48 itu Allah menceritakan bagaimana orang-orang jauh sebelum kita. Saya qulul ladzina muqallabina minal a'rab. Ya. Jadi bagaimana bangsa-bangsa Arab dulunya ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan sekaligus sebagai rasul, menstatuskan dirinya sebagai seorang rasul, menyampaikan ayat-ayat Quran, ditantang karo wargane. Karena tidak sama, tidak cocok dengan apa yang menjadi kebiasaan kehidupan mereka. Orang gampang loh ibu-ibu Pak Nabi Muhammad ketika menyampaikan firman Allah di hadapan masyarakat bangsa Arab secara umum. Saya guru wakal mukhallafuna minal a'rab syahulatna. Berat sekali Pak perjuangan Nabi Muhammad ketika itu. Dengan apa yang kita perjuangkan itu baru 0,1. Jadi jangan dianggap Muhammad diangkat jadi nabi setelah melewati Yusuf 40 digawe urip enak. Nah, saya ngomong ngono sapa? Justru semakin berat tugasnya sebagai seorang rasul. Kalau nabi itu hanya sekedar kemuliaan yang tidak dipunyai oleh setiap orang. Ya hanya 25 orang nabi itu, termasuk beliau. Tapi kerasulan menyampaikan kepada wajah-wajah yang tidak pernah sama dengan apa yang harus beliau sampaikan, tidak sama. Bagaimana saya menyampaikan ayat ini kepada mereka? Luar biasa ibu-ibu Pak perjuangan Nabi Muhammad. Yaitu ayatnya saya ngomong, saya kan tidak pernah ketemu Nabi.
Jadi saya pribadi hanya karena membaca ayat, saya guru lakal mukhallafuna minal a'rab syaholatna amwaluna wa ahluna. Jadi bagaimana tabiat sikap adat istiadat sekarang ini loh, kita mengalami berat Pak Raja Biak, tapi layan nikol hasil panen dipikul beroyokan. Ada enggak kira-kira panduan peringatan Isra Mi'raj dengan cara itu? Tapi karena kebiasaan di satu kampung seperti itu. Banyak enggak begitu itu? Banyak sekali Pak. Ya, ya jadi ini peringatan Isra Mi'raj. Kenapa dari hasil bumi itu perlu kamu kumpulkan, kamu tumpuk seperti api unggun, golek tukang mikul. Jadi kita mengurangi saja sudah berat. Quran wis ngomong surat 17. Al-Quran mengatakan dengan istilah syakirah, adat ada sama dia ini ribuan kali saya sampaikan. Menghilangkan adat istiadat kampung itu kan mulai. Tapi justru sekarang ini orang yang cinta kepada negara tidak akan pernah mengurangi adat istiadat. Kalau juga Maulidan juga begitu, peringatan Maulid Nabi. Ninggalan kebak asahan, kebak bubur, kebak macam-macam. Katanya peringatan Maulid Nabi. Ada enggak? Sedang buku yang ditulis dibuat kitab itu 283 tahun setelah wafat Rasulullah. Bagaimana untuk mengecek kebenarannya? Nek Muhammad lahir dino Senin tanggal 12. Kita ngecek konon di kebenarannya. Wong 280 tahun. Sing ditakoki sapa iki? Lihat ibu-ibu bapak. Jadi asal saja ning kampungku Isra Mi'raj Maulidan dengan cara begitu adat istiadatnya. Jangan mudah berpengaruh tidak. Ya wis piye ta? Abet. Rekok kalau abet itu selalu menyertai kita. Nah, saya tambah beludak kuno adat istiadat semakin beludak. Itu yang Allah maksudkan surat 48 garis miring 11. Muhammad menghadapi bangsanya sendiri itu ketika beliau sampaikan ayat-ayat Allah yang beliau terima dari Rasul Jibril sangat berat. Tadi pagi juga saya ikuti BPPRI itu. Enak banget, penyampaian itu enak, isinya mau ganjaran. Saya pribadi itu merasa luar biasa sulit dan beratnya untuk menambah ilmu itu sangat berat. Kecuali hanya apa yang Allah tunjukkan kepada kami, hanya itu saja batasnya. Saya sudah tidak bisa mencari guru-guru lain, itu sudah tidak bisa. Di mana-mana itu sama, Pak. Di mana-mana itu sama. Bukan berarti kita ini yang terbaik di antara mereka. Yang terbaik itu Quran.
Quran itu yang terbaik. Dan bukan berarti kita mengaku yang paling baik di antara mereka. Enggak. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Kita lanjut 48:11. Sebagaimana yang terungkap catatan dalam brosur kita, yakuluna, ada enggak ayat yang berbunyi yakuluna bi'afwahihim, bi'alsinatihim, lisan, famun, afwam, itu satu pengertian. Yakuluna bi'alsinatihim malaysa fi qulubihim. Omongane kuwi kok gampange, omongane kuwi ora padha karo lakune. Apa yang dikatakan tidak pernah sama dengan apa yang dilakukan pada dirinya. Itu kan lucu, mau banyak, ya mau. Surat 3:70 mau 5, ya ahlul kitab 5 takfuruna. Kenapa? Katanya kamu sudah bersyahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul. Kalau sudah mengakui bahwa Allah Tuhan dirimu itu Allah, kenapa dengan aturan tatanan hukumnya? Kenapa kamu ingkari? Ya ingkari itu bahasa Arabnya kafir. Bukan kafir itu karena tidak membaca syahadat. Ini kan kode-kodenya jadi dilewati kan itu. Soalnya memang saya baca ada. Pada syahadat itu bukan sesuatu menunjukkan baik dirinya, tidak, belum. Ya itu dapat 8:11 ini. Yaquluna bi afwahihim bi alsinatihim. Omonganmu kok ora podo, kalau tidak kamu kok enggak podo, ini kena apa? Kena apa? Kalimat bahasa yang keluar dari lisanmu itu tidak pernah ada yang ada dalam hatimu. Ma laisa fi qulubihim. Sebelum kita akhiri, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Pada brosur kita di pagi hari ini tentu tidak akan bisa kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Kita semua masih ingat Pak doa habis sholat, mau sholat apa. Surat 3 garis miring 8. Surat 3 garis miring 8. Itu kan permohonan doa kita kepada Yang Maha Kuasa.
Sudah ditemukan. Kalau sudah ditemukan, diulang-ulang bacaannya, bagaimana bacaannya menurut ilmu huruf hijaiyah. Menurut ilmu huruf hijaiyah, baik dan tidaknya bacaan kita menurut ilmu tajwid, ini yang perlu diulang-ulang. Dan bagaimana kemudian menurut ilmu tata bahasa? Ada tiga ilmu yang sangat kita butuhkan setiap kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ono 8 garis miring 9. Karena ada alif juga ada hamzah. Ada tak taknis dan ada tak marbutah. Itu nolak kajian Quran rak mudin loh ini. Tak taknis kalau tak marbutah itu suaranya kalau mati nggak kodoh. Begitu juga alif dan hamzah. Kalau ada salah satunya dimatikan, suaranya pun tidak sama. Mulanya perlu diilmukan. Kalau sudah, insya Allah akan lebih banyak kebenarannya. Kemudian ilmu tajwid untuk membaguskan bacaan Al-Quran, kalau ilmu tajwid itu sudah dipunyai, insya Allah akan jadi baik bacaan kita. Di setiap usainya sholat kita itu tidak pernah lupa surat berapa tadi? Surat 3 garis miring 8. Sing unine Rabbana. Rabbana. Itu kan dua istilah sudah. Rabbana. Sudah dua istilah. Rabbun kalau na itu enggak kodoh. Na itu pengakuan diri. Rabb adalah Tuhan pembimbing, pembina, pencipta, pemilik. Wahai Tuhan kami, Wane nganggo hapunah yin larangan ojo. Ya Allah Tuhan kami, jangan sekali-kali Zagaya ziru tuzir engkau simpangkan. Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau simpangkan. Apa nih? Kulit. Itu kata plural, perubahan jadi kata singular. Dari mufrad ke jamak. Kalbun satu hati, kulit beberapa hati. Al-Quran mengatakan untuk manusia secara universal. Rabbana la tuzigh, jangan sampai engkau simpangkan kulit, hati-hati, jiwa-jiwa kami ba'da sesudah ketika engkau telah menunjukkan kepada kami. Itu yang harus selalu, karena memang Allah itu tempat kita bergantung. Surat 112 ayat 2, Allahus Samad. Jadi kalau kita meninggalkan Allah, celaka gitu. Rabbana la tuzigh, mohon untuk tidak disimpangkan hati, jiwa
sak sampunipun panjenengan nunjuki datang kula. Ini kan tidak pernah ada dengan sendirinya bincang. Orang Allah loh, nyatanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minggunya ya bentusan terus. Ya kan? Padahal jalur era tahu kayak gitu. Surat 2:201 Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Jadi minggunya jalur aneh deh, yang dituruti apa mana jalur di akhirat hasanah. Dari mana kita? Begitu juga surat 38 ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan kau jauhkan, jangan kau simpankan, jangan kau ganti pendirian hati jiwa kami, ya Allah. Saat sampai panjenengan menguatkan jiwa hati kami dengan petunjuk-petunjuk. Wahab lana, permohonan berikutnya, tunjukkanlah kami. Wahab lana, untuk kami, bagi kami, min ladunka rahmah, dengan sifat kasih sayangmu, kami yakin, ya Allah. Innaka, karena sesungguhnya Engkau Allah, Antal Wahhab, Tuhan Allah. Wahhab, ya dari kata Wahhab itu. Ini yang selalu kita mohonkan kehadirat Allah setiap kita habis menghadapnya dengan 5 kali waktu, 17 kali kita berdiri, diakhiri dengan doa salam, mohon keselamatan, ketentraman, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran menuju kepada kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan Allah dengan ringan mengabulkan. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan lagi yang akan datang. Kita lanjutkan terus ini. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf, dan kami haturkan banyak terima kasih dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran min haitsu la yahtasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.